Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan Islam yang kafah, sebagaimana dapat mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan sifat Rasulullah dan kearifan serta bijaksana Rasulullah Muhammad SAW. Kita semua dapat bertindak, bersikap dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang selalu bersikap sopan santun, selalu bersifat bijak, bagaimana sopan santun dan bijaknya Rasulullah Muhammad SAW. Masih bersama saya Dr. Yulian Azhari. Kepada semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada juga saudara kita, sahabat kita yang mereka berada di luar negeri, baik itu sedang melaksanakan studi, sekolah, kuliah, dan seterusnya, dan bahkan sekaligus saudara-saudara kita yang mencari nafkah. Semoga mereka semua sehat, saudara-saudara kita dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang melimpah, yang halal dan thayyiban. Hadirin yang berbahagia, kita memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan terjadinya adanya penjarahan, terjadinya adanya konflik, pertikaian, bahkan terjadi penjarahan yang kita lihat bersama. Di dalam ajaran agama, hal ini sangat dilarang karena dapat merugikan kita sendiri, keluarga besar kita sendiri, bahkan di mata Allah kita sangat tidak dibenarkan dan mendapat laknat dari Allah apabila kita melakukan penjarahan. Karena melakukan penjarahan itu benar-benar tidak ada ajarannya di dalam ajaran agama. Rasulullah menyampaikan semua sikap atau memberikan informasi yang sangat mulia. Tidak pernah Rasulullah bersifat anarkis, dan begitu juga tidak pernah Rasulullah mendapatkan rezeki dari menjarah atau melakukan penjarahan. Bagaimana sih, banyak sekali pertanyaan rekan-rekan, bahkan para media juga, bagaimana tentang uang atau rezeki yang didapatkan melalui penjarahan. Jelas dilarang dan itu tidak berkah, tidak mendapat barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan benda yang kita miliki tanpa seizin dari yang punya itu sangat diharamkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu melakukan riba
dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena perbuatan riba itu adalah perbuatan yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah kamu kembali kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi melakukan penjarahan, merampas benda, merampas hak milik orang lain tanpa seizin orang yang punya itu termasuk jenis perbuatan yang dipaksakan, yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menurut ajaran agama Islam. Hal ini akan mendapatkan dosa besar baru bagi para pelaku penjarahan, bagi para pelaku mereka yang merusak rumah seseorang atau merusak benda kepunyaan milik seseorang. Allah telah menegaskan, diperkuat lagi di surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau kita ingin membentengi diri kita dan keluarga besar kita dari api neraka, janganlah kita mendatangkan yang kita makan itu hasil dari menjarah seseorang, melakukan penjarahan. Dan begitu juga semua para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah melakukan korupsi, itu juga sama dengan riba. Ya, korupsi, riba dan sejenisnya itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat, adanya ayat di surat An-Nahl ayat 125 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbil hikmah. Sampaikanlah semua yang kita mau itu, aspirasi dari kita itu dengan bijaksana, dengan arif. Dan ini juga kepada para artis, para public figure yang mereka memang sangat ditonton oleh orang banyak, mereka yang menjadi panutan karena mereka selalu muncul di permukaan di media. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat memfigurkan sahabat-sahabat kita yang sudah mempunyai nama besar dan dikenal oleh khalayak ramai. Apapun yang mereka lakukan, baik itu dari sisi kebaikan atau sisi kejahatan, itu akan mendapatkan sorotan yang sangat besar bagi masyarakat kita. Maka dari itu marilah kita, setelah menjadi public figure, berusahalah untuk memaksimalkan diri menjadi seorang yang benar-benar menjadi contoh panutan masyarakat kita. Dan juga kita harus mengeluarkan lisan lebih berhati-hati, wahai saudaraku, sahabatku, yang sudah menjadi public figure, yang sudah dikenang oleh masyarakat Indonesia, untuk mengeluarkan lisan lebih berhati-hati. Makanya ayat Allah itu sangat tegas dan jelas, ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izati wajadilhum hillati hiya ahsan. Jelas ayat di sini bahwa Allah menegaskan kita harus berkata bijak. Kalau kita tidak bisa berkata bijak, tidak bisa melaksanakan kearifan, maka akan datanglah kerugian kepada diri kita dan keluarga besar kita. Ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini ayat ini jelas bahwa kita harus menjadi seorang yang hasanah, menjadi seorang yang arif, menjadi orang yang benar-benar hikmah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, berlaku hikmah, berlaku arif di hadapan Allah,
maka akan datang kesusahan kepada diri kita dan keluarga besar kita, bahkan bangsa kita. Maka dari itu lebih berhati-hati di dalam kita memberikan pendapat ataupun memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat. Alangkah baiknya kalau dengan berkata yang sangat bijak, yang sangat arif, bagaimana bijaknya dan arifnya kata-kata Rasulullah Muhammad SAW. Barakallah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan dimanapun berada, di luar negeri dan dimanapun berada, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kejanggalan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sukses selalu. Mari kita tetap berkarya yang positif-positif. Kita isi kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, dengan hal-hal yang positif dan dapat, yaitu menciptakan pembangunan negara kita yang tercinta ini semakin maju dan semakin sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.